Halo guys, ketemu lagi bareng gue Yuda dari Area Studio. So semangat motret dan jangan lupa tersenyum hari ini. Oke guys, jadi buat kalian para fotografer atau videografer, entah itu pemula ataupun profesional, di channel ini kalian bakalan dapat informasi mengenai tips, trik dan referensi buat seputar fotografi ataupun videografi. So jangan ragu buat langsung klik aja subscribe-nya karena kita bakalan update 3 kali dalam seminggu guys. So bakalan banyak banget info buat kalian pastinya. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan. Tips dari Area Studio hari ini adalah settingan yang gampang banget untuk segitiga exposure, kayak misalkan ISO, shutter speed, white balance, juga focusingnya supaya foto kalian bagus dan kalian terlihat lebih profesional dalam mengoperasikan kamera meskipun kalian pemula. Seperti apa tekniknya? Oke, ini dia guys. Oke guys, jadi tekniknya adalah kita kelompokkan dulu ya. Yang pertama itu nanti adalah tentang white balance. Nah, yang kedua adalah focusing supaya foto kalian detail dan tajamnya pas. Kemudian segitiga exposure di mana itu adalah ISO, f atau bukan diafragma, dan shutter speed. Yang pertama kita bahas adalah settingan white balance-nya. Nah, di sini biasanya kan orang-orang bilang udah pakai auto aja biar gampang. Bener banget sih, nggak ada salahnya. Jadi kalau misalkan kalian kadang di luar, kadang di dalam, atau misalkan si cahayanya tuh berubah-berubah, gue saranin emang pakai AWB aja deh, cari aman. Tapi kalau misal kalian pengen lebih mempelajari tentang white balance yang pas banget untuk suatu lokasi gitu kan, kalian bahkan bisa mendesain atau misalkan menggunakan teknik-teknik yang keren-keren gitu. Misalkan pengen agak sedikit dibikin blue atau sedikit dibikin warm kayak gitu. Nah, kalian lebih baik menggunakan Kelvin guys. Dan juga kalau misalkan kalian bisa lebih pintar melihat kepekaan cahaya gitu, supaya untuk melatih kalian juga, apalagi kalau misalkan kalian pemula. Jadi misalkan kalian ada di lokasi ruangan yang agak sedikit warm, kuning gitu ya. Nah, di white balance kalian itu si Kelvinnya, oke kita coba lihat di kamera ya. Sini ada white balance-nya, ada Kelvin. Nah, si Kelvin ini nih, si Kelvin ini bisa kalian atur diturunin. Jadi kalian turunin aja, sesuaikan sama misalkan areanya kuning. Kalau misalkan emang 3500 atau 3700 gitu kan, kalian ngerasa ini udah pas nih gitu kan, udah bisa ngehantam si warna kuningnya gitu. Nah, kalian pakai aja ini. Terus kalau misalkan di ruangan tertentu itu kan ada juga nih yang kadang agak kebiru-biruan gitu ya, dingin gitu. Kalian tinggal naikin aja di atas 5000 gitu. Nah, kalau normalnya itu 5000 ya guys biasanya. Nah, kalau misalkan agak sedikit biru ruangannya, nah kalian tinggal naikin aja sih Kelvinnya ini sampai 5000 sekian, tergantung sih lokasinya juga. Kalau dirasa udah pas, oke. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa lihat atau cari tembok yang warna putih ya, entah itu tembok atau apa gitu ya, yang warna putih di lokasi itu pastinya. Nah, kalian tinggal samain aja putihnya benar putih atau kebiruan atau agak agak kekuning-kuningan gitu. Kalian ambil tengahnya gitu biar si white balance-nya pas kayak gitu guys. Oke, itu untuk white balance-nya ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah focusing. Kalau focusing sih gue saranin zaman sekarang kan udah banyak yang auto ya. Udah aja kalian pakai auto aja gitu. Cuman kalian nanti tentuin aja si fokusnya mau di sebelah mana. Misalkan modelnya ada sebelah mana, kalian atur, kalian geser kayak gitu. Go fokus, titik fokusnya. Kemudian kalian klik setengah di tombol ini dan tinggal jepret aja. Kalau untuk fokus sih menurut gua lebih simpel ya, karena tergantung kalian juga. Kalau untuk foto-foto fashion biasa atau misalkan foto hunting biasa gitu ya, udah pakai autofocus aja, itu udah paling the best guys. Kemudian yang berikutnya adalah segitiga exposure ya. Nah, untuk segitiga exposure ini dari mulai shutter, ISO dan bukaan diafragma. Nah, biasanya kalau gua itu yang pertama diatur adalah ISO-nya guys. Nah, ISO ya. Misalkan di sini ISO-nya ada di tinggal diputar aja sih. Nah, ini ISO-nya di sini. Kebetulan untuk A7R gua nih, seri yang pertama itu ISO-nya paling kecil adalah 50. Jadi kalau misalnya gua pengen dapat gambar yang detailnya bagus, yang dynamic range atau kualitas si gambarnya bening bagus gitu ya, detailnya bagus, itu biasanya gua ambil yang paling rendah guys, yang paling angkanya paling kecil. Nah, tips juga buat kalian, dimanapun lokasinya, usahakan ISO itu paling kecil aja guys. Kecuali kalau kalian emang pengen mainin noise kayak gitu ya, itu terserah sih, karena kembali lagi sama si pemegang kameranya.
kebutuhannya untuk apa. Tapi kalau misalkan saran dari gua gitu ya, kalau untuk pemotretan baiknya ISO usahakan serendah mungkin. Jadi yang pertama kalian atur ada ISO-nya dulu. Kalau misalkan emang ISO rendah, itu paling rendahnya misalkan emang 800 ya karena areanya gelap, ya udah nggak apa-apa, ambil aja segitu. Kecuali kalau kalian mau mengkonversasikan, ya itulah dengan shutter speed atau misalkan dengan diafragma supaya ISO-nya bisa tetap rendah, itu bisa banget karena segitiga exposure ini semuanya itu mengenai cahaya. ISO, shutter speed, bukaan diafragma, itu semua memiliki kinerja yang sama, yaitu untuk cahaya. Hanya saja peruntukannya biasanya berbeda-beda. Nah kalau ISO sendiri ini sih lebih ke kualitas gambar, karena ISO besar bukan berarti misalkan terus ngapain ada ISO gede-gede kalau misalkan yang dipakai kecil, ya itu tergantung lokasinya gitu. ISO besar itu, angka besar itu untuk misalkan areanya gelap, emang kalian membutuhkan gambar di area yang gelap gitu ya, nah ISO ini bisa nolong gitu. Tapi kalau misalkan bisa direndah, ya usahakan serendah mungkin. Itu untuk ISO ya guys. Nah kalau misalkan ISO itu kan dari 50 biasanya, atau enggak dari 100 sih, kebanyakan kamera biasanya dari 100 sampai, kalau gue lihat di sini sih di A7R gua tuh maksimalnya 25.600 guys. Jadi bisa bener-bener terang banget gitu. Nah untuk beberapa merek kamera tertentu kayak misalkan A7S ya, itu sensitivitas cahayanya bagus banget, jadi ISO sampai 800 atau di atasnya pun 1000 sampai berapa gitu ya. Itu cahayanya itu benar-benar nolong. Jadi kalau misalkan tempatnya gelap, lokasi gelap, bahkan malam pun ISO tinggi, itu noise-nya minim banget gitu. Tapi harganya emang lumayan sih. Jadi untuk ISO itu buat kalian para pemula, gue saranin untuk usahakan sekecil mungkin angkanya untuk mendapatkan foto yang pas pastinya kayak gitu. Nah yang kedua adalah si bukaannya ya, diafragmanya gitu kan. Nah biasanya sih antara diafragma sama shutter speed ini kadang gue duluin salah satunya. Kadang gue duluin shutter speed, kadang juga gue duluin diafragma. Kenapa? Karena tergantung objek yang mau kita fotonya gitu kan. Kita pengen agak bokeh-bokeh gitu ya gambarnya, otomatis pakai diafragma. Angka paling kecil itu adalah bukaan yang paling besar guys. Jadi dibalik ya, jangan sampai kalian keliru juga. Kalau misalkan angkanya kecil itu bukaannya besar, nah angkanya besar bukaannya kecil gitu. Jadi semakin besar bukaannya, itu bakalan ngehasilin cahaya yang lebih banyak. Ibarat gini guys, kalau misalkan ya, oke, di sini gue pakai yang kit, jadi gue nggak bisa begitu menjelaskan sama kalian. Cuman si f-nya itu paling kecilnya itu ini 35 ya. Paling kecilnya itu 3.5 dan paling besarnya itu, angka besar maksud gue, itu 22 gitu. Nah kalau misalkan untuk lensa-lensa prime kayak misalkan f1.4, f1.8, nah itu biasanya harganya lumayan mahal. Kenapa? Karena dia bisa memberikan cahaya yang jauh lebih terang dan bokeh yang lebih creamy kayak gitu guys. Semoga kalian paham ya, soalnya ini gue nggak pakai skrip, jadi apa yang ada di kepala gue yang ingin gue sampaikan sama kalian, jadi gue sampaikan. Yang terakhir adalah shutter speed, karena shutter speed ini bisa tergantung cahaya. Jadi gini, kalau misalkan shutter speed itu kan biasanya orang pakai nih untuk teknik-teknik seperti dia pengen bikin panning, dia pengen bikin levitasi, dia pengen bikin light trail. Nah itu kan mempergunakan shutter speed tuh, pengen kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian shutter speednya lambat, nah kalian bisa bikin panning sama bisa bikin light trail. Kalau misalkan shutter speednya cepet, nah kalian bisa membekukan objek yang kita foto. Jadi misal gini, ada air jatuh nih, set, nah air muncrat gitu kan, shutter speednya dinaikin nih. Jadi pecahan si airnya tuh lebih jadi nge-freeze gitu guys. Atau misalkan levitasi, kayak orang lagi terbang pas loncat jepret gitu kan, itu kan membutuhkan shutter speed yang tinggi kayak gitu guys. Kalau misalkan kalian nggak memainkan shutter speed kayak gitu, ya udah ambil aman aja. Misalkan kalian pengen bokeh, areanya terlalu terang, ya shutter speednya naikin kayak gitu guys. Itu kalau misalkan tempatnya gelap gitu kan. Tapi hati-hati guys ya, untuk shutter speed ini jangan sampai kurang dari 100 guys. 100 atau 125 tuh jangan kurang dari situ, karena bakalan nanti shaking guys, rentan banget buat shaking. Kalau misalkan tangannya kalian emang udah handal gitu ya, udah nggak shaking,
Biasanya kalau gua tuh paling kecilnya antara 60 atau 80 sih untuk shutter speednya. Jadi kalau gua misalkan motret ya paling 100 lah gitu kan, amannya 100. Kecuali kalau pengen nge-freeze itu di atas 250 guys, 250 ke atas itu udah nge-freeze banget, kalau menurut gue cukup banget lah kayak gitu. Nah kalau misalkan untuk kayak bikin light trial, kayak bikin apa sih namanya itu panning kayak gitu, nah, itu biasanya sampai 1/10 detik atau 1/5 detik, bahkan bisa 0, sekian detik ya. Itu lama banget supaya si objeknya benar-benar ngeblur gitu. Nah nanti di edisi berikutnya gue bakalan nunjukin kalian teknik-teknik kayak misalkan panning atau teknik light trial, levitasi, terus nge-freeze si apa sih air kayak gitu. Nanti gue bikin kontennya buat kalian, referensi buat kalian pastinya. Jadi kita recap lagi ya. Yang pertama itu white balance-nya udah kalian atur, kemudian kalian atur si focusingnya udah dibikin autofocus aja, kecuali kalian mau mainin manual itu bebas sih, gimana kebutuhan kalian. Dan yang untuk segitiga exposure, yang pertama itu adalah atur dulu ISO-nya, kemudian setelah itu kita atur F-nya, dan yang terakhir adalah atur shutter speed-nya. Kayak gitu guys. So semoga video ini bermanfaat buat kalian dan kalian gak bingung lagi cara settingannya seperti apa. Terima kasih buat udah nonton guys. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.